Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan pejuang skripsi, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pejuang selesaikan sampai akhir. Oke, semangat. Balik lagi di channel Asnan Way, rubrik KTPku, kupas tuntas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baik kawan-kawan, kali ini kita akan sharing tentang penelitian kombinasi atau mix method ya, menurut Sugiono tahun 2017. Oke, cekidot sampai akhir biar nggak gagal paham ya. Kita ambil contoh judulnya kayak gini. Ada kata-kata kunci di sini. Kalau kawan-kawan melihat ada kata pengaruh strategi reak ya, berorientasi kearifan lokal terhadap pemecahan masalah dan karakter. Jadi di sini ada kata pengaruh, nah, ya. Pengaruh itu berarti nanti ada perlakuan. Di sini pakai strategi pembelajaran reak ya. Ya ini kepanjangannya panjang sekali. Yang dikombinasi dengan kearifan lokal. Jadi reak yang dimix dengan kearifan lokal. Disisipi atau diintegrasikan kearifan lokal itu masuk ke reak. Kemudian dilihat dari pemecahan masalah dan karakter. Jadi yang melihatnya ada dua, yaitu pemecahan masalah dan karakternya. Oke, itu ya. Contoh judul yang mix method. Dari judul itu, kawan-kawan, kita bisa mengambil atau menentukan di metodenya, di bab 3-nya, itu sebagai berikut. Yang kita pilih adalah penelitian kombinasi ya, mix method, yaitu penelitian suatu metode ya, ini ya, metode penelitian yang mengkombinasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan bersamaan dalam suatu penelitian, sehingga data yang diperoleh itu harapannya adalah lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Kalau boleh saya satu lagi nambahi biar tidak monoton ya datanya itu. Kalau kalau kualitatif kata-kata semua, kuantitatif angka-angka semua, jadi biar nggak monoton kalau saya menambahi. Cuma perlu diingat ya kawan-kawan, tidak asal mencampur saja, mix itu tidak asal dicampur karena tergantung nanti itu namanya pertanyaan penelitian ya atau rumusan masalah. Jadi yang diukur nanti apa, ya itu harus tepat juga. Kalau tadi kan ada karakter juga, berarti di situ ada kualitatifnya. Kemudian ada kemampuan pemecahan masalah, berarti ada kuantitatifnya, berarti cocok jika penelitian kombinasi ini digunakan dipilih di bab 3-nya. Baik, kemudian desain yang digunakan adalah concurrent embed design, yaitu dari Creswell, yaitu adalah untuk kenapa dipilih CED ini, ya, karena untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, jadi dalam waktu yang berurutan ya. Jadi misalnya nanti ngambil yang kualitatif di saat yang bersamaan atau berurutan gitu ya, entah siapa yang duluan, itu juga diambil yang kualitatif ya. Jadi kuantitatif dan kualitatif diambilnya dalam waktu yang bersamaan. Nah, tentu kita akan merumuskan lagi, berarti kuantitatifnya itu seperti apa, kualitatifnya itu seperti apa, kan kayak gitu ya pertanyaannya ya, karena mix tadi. Kalau kuantitatif jelas itu karena ada kata pengaruh strategi pembelajaran, REAC, artinya di situ ada treatment, yaitu pakai REAC, maka di situ kita pilih yang eksperimen kuantitatifnya, yaitu di sini adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen untuk melihat pengaruh. Jadi penelitian eksperimen kita tahu ya kawan-kawan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki kalau dalam hal ini pengaruh strategi pembelajaran REAC terhadap kemampuan masalah matematisnya. Ingat, nah ini tadi ya, kuantitatifnya itu dilihat dari mau mengukur atau melihat bagaimana pengaruh REAC terhadap kemampuan masalah matematisnya. Nah, pasti kita bertanya lagi, kualitatifnya bagaimana? Jangan takut ya. Ini harus simak sampai akhir ya kawan-kawan, biar nggak dicomot-comot nanti salah paham nanti. Kalau cuma dicomot ambil sini ambil sono ya. Jadi comot-comot.
Kalau kualitatifnya berarti adalah kan kita tahu kualitatif untuk mendeskripsikan. Kalau dalam hal ini mendeskripsikan ya. Ingat di sini mendeskripsikan karena kualitatif adalah berupa naratif atau deskriptif begitu ya. Nah, mendeskripsikan apa? Pengaruh strategi React terhadap satunya tadi. Yang satunya tadi kemampuan itu pakai kuantitatif. Kalau yang mendeskripsikan pengaruh React terhadap satunya yaitu karakter siswa itu pakai yang kualitatif. Oke. Untuk variabel bebasnya atau independen itu adalah tentunya tadi yang di depan ya, variabel bebas ya kan, berarti strategi React yang tadi berorientasi kearifan lokal sekitar. Nah, berarti nanti kelas eksperimen itu akan diberi perlakuan yaitu pembelajaran dengan strategi React yang divariasikan, di mix dengan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Kemudian untuk yang kelas kontrol berarti tidak pakai yang React tadi, gitu ya. Kemudian untuk variabel terikat atau dependennya berarti adalah ada dua tadi, yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis dan juga karakter, dalam hal ini karakter positif siswa ya. Oke, kemudian untuk eksperimen tadi, desain kan ini tadi eksperimen ya, kuasi eksperimen. Kemudian yang kita pilih desainnya untuk eksperimennya itu adalah yang pakai post test control group design yang kemarin sudah saya buat juga videonya ya. Jadi cukup apa namanya diberi perlakuan yang satunya biasa saja, kemudian dikasih post test. Untuk data kuantitatifnya itu ada tes ya untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah, sedangkan data kualitatifnya itu adalah dengan wawancara, lembar observasi, dan angket karakter nanti. Jadi wawancara ya, itu memang ciri khas kualitatif ya, sama angket karakter nanti dideskripsikan itu. Nah, untuk melihat yang post test group design, control group design, ini saya tampilkan lagi kawan-kawan. Jadi desainnya seperti ini. Ada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang tentunya ini kita harapkan homogen ya, maksudnya kemampuannya itu relatif sama, terus nanti terserah pakai teknik samplingnya itu diundi misalnya, mana yang jadi kelas kontrol, mana yang jadi kelas eksperimen. Kemudian kalau eksperimen kita kasih perlakuan tadi, React yang dikombinasi dengan orientasi kearifan lokal, kemudian kita kasih post test. Kemudian yang kontrol ya pembelajaran biasa, yang konvensional begitu katanya, kemudian kita kasih post test ya. Jadi nanti Y1, Y2 itu adalah skor post test. Y1 skor post test kemampuan untuk kelas eksperimen, Y2 adalah skor post test kemampuan pemecahan masalah untuk kelas kontrol. Seperti itu ya. Kemudian setelah sudah kayak gitu, kawan-kawan, kita bertanya uji-ujinya seperti apa. Jelas ya, uji-ujinya seperti yang kemarin, uji prasyarat, yaitu ada normalitas homogenitas, untuk melihat di situ normal enggak, berarti nanti bisa pakai Lily-Force ya, pakai Kolmogorov, terserah, tapi harus ada pertimbangannya, jangan asal ambil comot ya. Kemudian homogenitas pakai Levin misalnya ya. Kemudian setelah memenuhi normalitas homogenitas, berarti uji hipotesis pakai uji T satu arah atau one tail karena satu set gitu ya. Kemudian analisis kualitatifnya itu kita pakai Mills, dan kalau biasanya Mills Huberman berarti Mills Huberman kali ini kita pakai tambahi Saldana ya, tahun 2014, yaitu ada 3, reduksi data, itu artinya mengumpul, mengkolek, kemudian memilah-milah mana yang nggak kepakai, buang gitu ya, direduksi, yang kepakai ya kita selamatkan, kemudian kita displaykan data, ya kalau di kualitatif nanti pakai deskripsi ya, kata-kata, kalimat, kemudian kuantitatifnya pakai angka-angka, jadi indah sekali begitu. Kemudian pakai diagram juga bisa ya, kemudian kita verifikasi dan tarik kesimpulannya. Oke, itu kan untuk penelitian kombinasi atau mix method ya, bisa kawan-kawan pilih sebagai alternatif memilih metode di bab 3, tetapi saya berpesan lagi jangan
diambil part-part saja ini ya, ini jadi satu kesatuan. Mengapa milih, penelitian kombinasi atau mix method ini karena tadi untuk menjawab ini pengaruh reak terhadap kemampuan pemecahan masalah, itu yang kuantitatif, sedangkan yang kualitatif untuk reak mendeskripsikan reak terhadap karakter, ditinjau dari karakternya. Jadi kalau jangan asal pilih ya kawan-kawan ya, jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan dulu. Nanti kita bisa sharing biar tidak sesat dan salah kaprah. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat, selesaikan sampai akhir kawan-kawan. Jaga kesehatan, senyum bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.